Aduh, ada tugas. Tugas apaan? Matematika. Oh, video pembelajarannya ada di kelas. Kok Ini. Halo teman-teman, nama saya Heaven dan saat ini saya akan menjelaskan konsep dari turunan dasar. Yang pertama, kita harus menyederhanakan beberapa bentuk, yaitu bentuk akar dan bentuk pecahan. Jadi bagaimana cara kita menyederhanakan bentuk akar? Jadi kalau dalam konsep akar ini kita tuh bakal kesulitan karena x-nya itu masih ada di dalam akar. Jadi bagaimana cara kita mengeluarkannya? Yang pertama, 3 di sini akan menjadi pembilang dan 2, dan sebenarnya tidak ada angka 2, namun angka 2 nya itu katakanlah goib. Jadi 2 goibnya ini jadi 3 ini akan menjadi pembilang dan 2 akan menjadi penyebut, sehingga nanti ketika kita tuliskan dalam bentuk biasa dia akan menjadi seperti ini, 5x pangkat 3/2. Kemudian untuk bagian untuk pecahannya ada beberapa syarat dasar, guys. Jadi kalau di soal yang diberikan masih dalam bentuk pecahan 7/x. Nah, kita harus menyamakan nih kedudukan antara 7 dan x. Jadi caranya kita menaikkan, jadi sebelumnya x ini memiliki nilai pangkat 1. Ketika kita naikkan sejajar dengan 7, ada konsekuensi yang harus dia terima, yaitu dia akan menjadi pangkat -1. Begitulah cara menyederhanakan kedua hal ini sehingga menjadi seperti ini. Nah, saat ini saya akan menjelaskan jawabannya, guys. Y aksen. Nah, Y aksen ini cukup mudah. Jadi di sini kita harus mengkalikan bilangan yang ini dengan bilangan yang ini. Jadi 5 dikali 9 hasilnya adalah 45. Jadi kita 45x. Nah, untuk pangkatnya tidak tetap 9, guys. Pangkatnya ketika sudah dikalikan akan turun 1, yaitu pangkat 45x pangkat 8 dikurang 13x pangkat 7. Berarti kalau 13 kali 7 itu kalau kita salah 91, 13 kali 7 itu 91, dan 91 itu jadi kita tuliskan sini 91x dipangkatkan dengan 6, kemudian 3 kali 4 itu 12, jadi 12x pangkat 3. Dan nah, kita harus menuliskan ini kembali, 5x pangkat 3/2 dikurangi 7x pangkat -1 kurang 5x tambah 3. Dan ini belum berakhir karena kita harus lebih mengakhiri ini lagi. Dan pada kesimpulannya ini akan menjadi seperti ini. Bagi x pangkat 8 dikurang 91x pangkat 6 dikurang 12x pangkat 3 ditambah di sini. Ini kita akan ubah kembali menjadi bentuk pecahan dan akar. Jadi dia akan jadi seperti ini, guys. Jadi akan jadi seperti ini, 15/2. Kenapa 15/2? 5 dikali 3 sama dengan 15/2. Jadi 2-nya itu tetap, dan yang dikalikan itu hanya ini dan ini. Jadi 15x/2, dan akarnya itu akan tetap x. Dan setelah itu ini kita kembalikan menjadi bentuk pecahan, yaitu bentuknya 7/x dipangkatkan dengan 2 kurang 5. Berikut ini merupakan hasil akhirnya. Demikian penjelasan saya saat ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom.
Hai, shalom teman-teman. Saya Fabiola Patras. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan pertanyaan ini menggunakan turunan fungsi perkalian. Nah, di sini kenapa harus pakai metode ini? Karena fungsi di atas ini terdiri dari dua kurung yang saling dikalikan. Oke, di sini saya akan langsung tulis dulu rumus resminya. Nah, bayangkan kurung pertama itu kita sebut U dan kurung kedua kita sebut V. Lalu berarti jika Y sama dengan U dikalikan dengan V, maka rumus turunan Y-nya itu berarti Y sama dengan U aksen dikalikan dengan V ditambah U dikalikan dengan V aksen. Nah, kita udah dapat nih, ya kan? Nah, ini cara bacanya ini gampang. Jadi kayak turunan kurung pertama dikalikan dengan turunan kurung kedua asli. Lalu turunan pertama yang asli kita kalikan dengan turunan kurung kedua. Nah, kita data dulu nih, siapa U-nya, siapa V-nya. Di sini setelah kita cari data siapa U-nya dan siapa V-nya, kita bakal cari turunannya masing-masing. Nah, kurung pertama itu kita seperti tadi kita sebut V, kita sebut U, maaf teman-teman, yaitu yang ini. Berarti V-nya adalah yang ini. Nah, U-nya adalah 4x² min 2x min 1, sementara dan V-nya adalah 3x min 5. Nah, oke, kurung pertama yaitu U. Kita tulis kembali 4x² min 2x min 1. Nah, kita cari turunannya. Nah, oke. Turunannya itu kayak pangkat 2 ini dikalikan dengan 4. Jadi 4 dikalikan 2 sama dengan 8x, dan pangkatnya ini kita kurangkan 1, jadinya 8x pangkat 1. Tapi terserah teman-teman mau tulis apa enggak, terserah kok, sesuai kenyamanan dan sesuai kalian mau tulis atau enggak, terserah kalian. Dan min 2x nya itu berarti sisa min 2. Lalu angka min 1 nya itu hilang karena min 2x itu tidak memiliki pangkat, tapi hanya dikalikan dengan 2, dikalikan hanya dengan x, jadi hanya tersisa min 2. Lalu min 1 tidak memiliki x ataupun pangkat, maka itu sama saja dikalikan dengan 0, dan semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetaplah 0. Sekarang yaitu bagian V nya, bagian V 3x min 5. Lalu kita cari turunannya. Nah, sama seperti 3x ini, sama seperti min 2x tadi, dia langsung turun menjadi 3. Min 5 sama dengan min 1 tadi dikalikan dengan 0, dan seperti saya bilang tadi, semua yang dikalikan 0 hasilnya akan tetap menjadi 0. Jadi turunan V nya itu hanyalah 3. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Rumus yang mana? Rumus yang ini. Lalu kita tulis ulang rumusnya di sini. Y turunan sama dengan U aksen dikalikan dengan V tambah U dikalikan dengan V aksen. Nah, kita masukkan semuanya nih. U aksennya itu tadi berapa coba? U aksennya itu yaitu 8x min 2. Lalu V nya yaitu 3x min 5. Nah, lalu ditambah dengan U nya tadi yaitu 4x² min 2x min 1. Lalu V aksennya yaitu 3. Nah, di sini kita akan menggalikan mereka dengan metode perkalian pelangi. Jadi kayak 8x dikalikan dengan 3x, 8x dikalikan dengan 5. Lalu min 2 dikalikan 3x, lalu min 2 dikalikan dengan min 5. Lalu pada bagian sini sama, karena
V aksennya cuma angka 3, jadi semuanya dikalikan dengan 3. Jadi 4x kuadrat dikalikan dengan 3, min 2x dikalikan dengan 3, dan min 1 dikalikan dengan 3. Nah, tinggal kita kalikan semuanya nih. Yang pertama, 8x dikalikan dengan 3x. Hasilnya 8 dikalikan dengan 3, 24x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena x dikalikan dengan x sudah pasti hasilnya adalah x kuadrat. Lalu 8x maaf teman-teman, 8x dikali dengan min 5, hasilnya adalah minus 40x. Lalu yang selanjutnya, min 2 dikalikan dengan 3x, yaitu min 6x. Lalu min 2 dikalikan min 5, 10. Karena negatif dikalikan negatif itu hasilnya adalah positif. Lalu kita tambah. Nah, di sini 4x kuadrat dikalikan dengan 3, yaitu 12x kuadrat. Lalu min 2x dikalikan dengan 3, min 6x. Min 1 dikalikan dengan 3, min 3. Nah, kita sudah dapat nih hasil perkalian ini. Sekarang kita tinggal jumlahkan semuanya. Nah, kita jumlahkan yang sama jenis ya. Kita jumlahkan yang sama jenis. Jadi kayak kelompok x kuadrat, kelompok x, dan juga konstanta. Nah, kelompok x kuadrat ada apa-apa nih? Di sini kita bisa lihat hanya ada dua, yaitu 24x kuadrat dan juga 12x kuadrat. Nah, 24 ditambahkan dengan 12 sama dengan 36x kuadrat. Lalu yang kedua, kelompok x, di sini ada minus 40x ditambah dengan min 6x ditambah dengan min 6x juga di sini ya. Lalu hasilnya kita punya minus 52x, punya utang 46, utang lagi 6. Lalu 10 dikurangi dengan 3 sama dengan 7. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini adalah hasil akhirnya, yaitu y aksen sama dengan 36x kuadrat dikurangi 52x tambah 7. Nah, prosesnya mengalir dari atas sampai ke bawah seperti itu ya. Halo, shalom teman-teman. Saat ini saya akan menjelaskan tentang aturan turunan pembagian, dan kita akan buat bersama-sama soal dari aturan turunan pembagian. Rumus utama dari aturan turunan pembagian yaitu Y sama dengan UX per VX, di mana U merupakan fungsi dari pembilang dan V merupakan fungsi dari penyebut. Kemudian untuk mencari Y aksen, rumusnya yaitu U aksen dikalikan dengan V dikurangkan dengan V aksen dikalikan dengan U per V kuadrat, di mana U aksen merupakan turunan dari fungsi U dan V aksen merupakan turunan dari fungsi V. Berikut adalah soal yang kita akan buat bersama, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 9 per 5 kurang 2X. Namun sebelum kita lebih lanjut membuat soal ini, mari kita mencari bersama-sama U aksen dan V aksen. Yang pertama, pada bagian atas untuk pembilang kita akan mencari U aksen dengan fungsi aslinya, yaitu U sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 9, dan akan menjadi U aksen. Bagaimana kita akan mencari U aksennya? Kita lihat satu persatu turunan dari angka-angka yang ada di sebelah sini. Turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Turunan dari 5X yaitu 5. Dan turunan dari konstanta 9 yaitu 0. Sehingga U aksen yang kita dapatkan yaitu 2X ditambahkan dengan 5.
Karena 9 menjadi 0, jadi kita sudah tidak perlu lagi untuk menulis 0 atau 9 di bagian sini. Kemudian pada bagian bawah kita akan mencari V aksen dengan fungsi aslinya, yaitu V sama dengan 5 kurang 2x. Akan menjadi V aksen sama dengan, masih sama dengan yang sebelumnya, kita akan mencari masing-masing turunan dari angka-angka yang ada di sebelah sini. Turunan dari konstanta 5 yaitu 0, dan turunan dari minus 2x yaitu minus 2. Sehingga V aksen yang kita dapatkan yaitu minus 2. Baiklah, karena kita telah mendapatkan U aksen dan V aksen, mari kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Jadi Y aksen sama dengan U aksen yaitu 2x tambah 5 dikalikan dengan V 5 kurang 2x kurang V aksen min 2 kali U x kuadrat tambah 5x tambah 9 per V kuadrat 5 kurang 2x kuadrat. Dan langsung saja pada langkah yang berikutnya kita akan kalikan U aksen dengan V. 2x dikalikan dengan 5 hasilnya 10x, kemudian 2x dikalikan dengan minus 2x hasilnya minus 4x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena kita mengalihkan 2x dengan minus 2x dan hasilnya x nya menjadi 2. Kemudian kita kalikan 5 dengan 5 jadinya plus 25. Kemudian 5 dikalikan dengan minus 2x hasilnya minus 10x. Selanjutnya kita akan mengalihkan V aksen dengan U. Dikarenakan di bagian sini tanda kurang bertemu dengan tanda minus, jadinya hasilnya positif, dan semua angka yang akan dikalikan 2 ini menjadi positif. Jadi minus 2 ini karena bertemu dengan minus, dia menjadi plus 2. Jadi plus 2 dikalikan dengan x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Lalu 2 kali 5x sama dengan 10x. Lalu 2 dikalikan dengan 9 sama dengan 18 per 5x, jika kita jabarkan 5 kurang 2x kuadrat, jika kita jabarkan akan menjadi 5 kurang 2x kali 5 kurang 2x. Bagaimana kita mencari hasil dari 5 kuadrat ini? Kita menulis kembali. Dan kita akan mengalihkan angka-angka yang berada di sebelah kiri dengan angka-angka yang ada di sebelah kanan. 5 dikalikan 5, 25. 5 kali minus 2x hasilnya minus 10x. Kemudian 2x minus 2x kali 5 sama dengan minus 10x. Lalu minus 2 dikalikan dengan minus 2 hasilnya positif 4x kuadrat.
Dikarenakan di sini kita mendapatkan angka yang memiliki variabel yang sama, jadi kita akan menjumlahkan angka yang memiliki variabel yang sama. Dan angka yang memiliki variabel yang sama di sini adalah minus 10x dikurang dengan 10x. Hasilnya 25 kurang 20x tambah 4x kuadrat. Mari kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu pada pembilang atau bagian atas kita akan menjumlahkan angka-angka yang memiliki variabel yang sama. Pada barisan pertama kita mendapati angka dengan variabel x. Lalu kita akan mencari angka mana lagi yang memiliki variabel x. Ada minus 10x dan 10x. Ketiganya kita jumlahkan dan hasilnya dari 10x kurang 10x tambah 10x hasilnya 10x. Dan pada barisan yang kedua kita mendapati angka dengan variabel x kuadrat, yaitu minus 4x kuadrat. Kita mencari angka yang memiliki variabel x kuadrat, yaitu 2x kuadrat. Dan hasil dari minus 4x kuadrat tambah 2x kuadrat hasilnya minus 2x kuadrat. Dan yang terakhir kita memiliki angka 25 tambah 18 dan hasilnya 43. Per hasil yang kita telah dapatkan dari 5 kurang 2x kuadrat. 5 kurang 20x tambah 4x. Dikarenakan dari hasil yang kita dapatkan sudah tidak ada lagi baik bagian atas maupun bagian bawah yang memiliki variabel yang sama, jadi hasil akhirnya yaitu y aksen sama dengan 10x kurang 2x kuadrat tambah 43 per 25 kurang 20x tambah 4x kuadrat. Sekian dari saya, makasih. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang aturan rantai turunan fungsi aljabar. Rumusnya y sama dengan fungsi f dalam kurung fungsi g tutup kurung. Kalau kita mau cari y aksen, kita gunakan rumus yang ada di sini. Y aksen sama dengan fungsi f aksen dalam kurung fungsi g tutup kurung kali dengan fungsi g aksen. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang ada di papan sini. Y sama dengan 8 kali akar dalam kurung 3x kuadrat kurang 8x tambah 3 tutup kurung pangkat 3. Sebelum kita mulai masuk dalam rumus ini, kita harus menyederhanakan akarnya dulu sehingga menjadi bilangan yang mudah untuk dijumlahkan dikalikan. Menggunakan rumus ini kita bisa mengubah suatu bilangan yang berakar menjadi bilangan yang berpangkat pecahan. Anggap saja ini 3x kuadrat kurang 8x tambah 3 itu adalah A, dan pangkat 3 ini adalah M-nya. Otomatis dia menjadi begini, 3 per. Nah, N ini kalau kita mengikuti rumus matematika sama seperti biasa, N ini sudah pasti angkanya 2. Karena itu kita akan dapatkan A pangkat 3 per 2 alias 3x kuadrat kurang 8x tambah 3
tutup kurung pangkat 3/2. Nah, kita tulis di sini Y masih Y sama dengan 8 kali dalam kurung 3x kuadrat kurang 8x tambah 3 tutup kurung 3/2. Setelah dari akar ini, kita akan memasuki rumus Y aksen yang ada di papan ini. Tapi sebelum kita memasuki rumusnya, kita harus mencari fungsi f aksen berapa dan juga fungsi g aksen berapa. Pertama, kita akan cari fungsi f aksen. Fungsi f ini adalah keseluruhan dari bilangan yang ada di sini. Dan untuk mencari fungsi f aksen, kita harus melakukan turunan dalam bilangan tersebut. Dia akan menjadi 24/2 dalam kurung 3x kuadrat kurang 8x tambah 3 tutup kurung 3/2 kurang 1. Ini diturunkan. Selanjutnya kita akan sederhanakan. Dia akan menjadi 12 dalam kurung 3x kuadrat kurang 8x tambah 3. Nah, 3/2 ini kita akan menggunakan matematika dasar, menggunakan pecahan. Dia akan menjadi 3/2 kurang 1/1. Nanti dikalikan 3/2 kurang 2/2. Disamakan penyebutnya. Dan hasil akhirnya adalah 1/2. Maka pangkatnya bakal jadi 1/2. Sekarang kita sudah dapat fungsi f aksennya berapa. Dan di sini kalau dilihat rumusnya itu membutuhkan juga g aksen. Oleh karena itu kita akan mencari g aksennya berapa. Fungsi g itu terletak dalam kurung ini, 3x kuadrat kurang 8x tambah 3. Nah, kita bakal gunakan cara sama dengan yang tadi, yaitu g aksen sama dengan ini diturunkan 2 kali 3, dia bakal jadi 6x dan pangkatnya dikurangi 1, dia bakal jadi pangkat 1 atau tidak perlu ditulis. Dan di sini ada pangkat 1 kali minus 8 minus 8, x nya ditulis dan satunya dikurangi dengan 1 bakal jadi 0. Lanjut juga 3. Nah, di sini karena tidak ada x, dia bakal jadi 0 karena 3 kali 0 sama dengan 0. Dan di sini juga karena pangkatnya 0, karena x pangkatnya 0, dia bakal jadi 8 kali 1. Maka hasil akhirnya adalah 6x kurang 8. Kita sudah dapat fungsi f aksen berapa, fungsi g aksennya berapa. Sekarang kita tinggal masukkan di rumus yang ada di sini. Dia bakal jadi y aksen sama dengan fungsi f aksen. Nanti yang ini kita tulis 12 dalam kurung 3x kuadrat kurang 8x tambah 3 tutup kurung pangkat 1/2 dikali dengan 6x kurang 8 dalam kurung. Nah, dari sini kita sudah tidak bisa kalikan karena nilai x ini tidak mempunyai
nilai angka sesungguhnya. Jadi mulai dari sini kita bakal lebih mempergampangkan dengan cara kita putar posisi 6x kurang 8 ini dengan 3x kuadrat kurang 8x tambah 3. Dia bakal jadi 12 kali 6x kurang 8 tutup kurung dikali dengan 3x kuadrat kurang 8x tambah 3 pangkat 1. Nah, ini adalah jawaban terakhirnya. Tetapi kalau kalian mau lebih sederhana lagi, pangkat ini kita bisa ubahkan menjadi akar. Dia bakal jadi 12 6x kurang 8 dikali dengan akar 3x kuadrat kurang 8x tambah 3 tutup kurung. Nah, kenapa ini pangkatnya tidak muncul di pecahan ini, di akar ini? Karena bila bilangan mempunyai pangkat 1/2, maka angka 1 ataupun 2 itu sudah tidak perlu ditulis. Dia bakal jadi akar biasa dan dot. Sudah. Sekian dari saya, terima kasih.